Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, pada video kali ini kita akan melihat dokumen apa saja yang kita perlu siapkan atau yang perlu kita buat ketika kita akan mengikuti uji kinerja atau ujian PPG. Nah, jadi setelah kita mengikuti perkuliahan PPG, baik itu yang dalam jabatan ataupun prajabatan, nanti kita akan mengikuti uji kinerjanya. Nah, dokumen apa saja yang perlu kita siapkan? Jadi, yang pertama kita perlu menyiapkan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, jadi ini kegiatan penelitian dan publikasi ini adalah kegiatan yang kita ikuti dan kita publikasikan. Nah, misalnya contoh kegiatannya adalah berupa PTK, penelitian tindakan kelas, dan juga bisa berupa jurnal atau artikel-artikel yang telah dipublikasikan, baik dipublikasikan di koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti kita juga akan membuat form isian seperti ini untuk memudahkan kita ketika kita mengisi dokumen UKIN ini di platform di laman UKM PPG. Jadi seperti itu. Jadi nanti tinggal kita copy paste yang telah kita ketik ini di form isian yang ada di UKM PPG. Nah, jadi misalnya yang pertama pada kegiatan penelitian dan publikasi ini sifatnya wajib, kita tulis dulu deskripsinya. Nah, jadi nanti deskripsinya ini yang kita akan copy paste ketika kita mengisi dokumen PPG di dokumen UKIN di laman UKM PPG. Nah, misalnya contoh deskripsinya, sebagai seorang guru, saya dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan kapabilitas untuk menjadi guru profesional dan handal. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki guru, maka tujuan pembelajaran akan bisa diraih. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saya telah melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, yang judulnya ini upaya peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 9B. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita buatkan tabelnya seperti ini. Tabelnya berupa judul dan penulis, jenis karya, tempat publikasi, tahun terbit, dan juga keterangan. Misalnya di bagian judulnya kita tulis judul dari PTK kita. Kemudian jenis karyanya berupa PTK. Kemudian tempat publikasinya karena ini publikasinya hanya di perpustakaan sekolah. Jadi bagus lagi kalau dipublikasikan di tempat yang lebih luas lagi seperti itu. Nah, jadi setelah itu kita kirim ke Google Drive, kemudian kita copy linknya di tabel ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dengan membuat tabel seperti ini nanti akan mempermudah kita ketika kita mengisi form isian yang ada di laman UKM PPG ketika kita mengikuti UKIN atau uji kinerja. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kegiatan penelitian dan publikasi ini sifatnya wajib, jadi harus ada minimal 1 kegiatan yang kita buat. Nah, selanjutnya ada kegiatan refleksi diri. Nah, kegiatan refleksi diri ini juga sifatnya wajib. Nah, kita buat deskripsinya, misalnya selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, seorang guru juga harus bisa menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ditemukan sehingga bisa diperbaiki untuk meraih tujuan pembelajaran yang diinginkan. Salah satu kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan refleksi terhadap modul bahan ajar yang telah saya susun sendiri pada saat pembelajaran terdampak oleh COVID-19. Modul ini saya gunakan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik dalam belajar. Nah, setelah itu kita buat juga tabelnya seperti ini. Kegiatan refleksinya apa, permasalahannya apa, dan seterusnya. Dan juga kita kirim ke Google Drive juga, dan kemudian kita copy linknya, kita taruh dulu di tabel ini. Nah, untuk kegiatan refleksi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, misalnya refleksi modul atau diktat, ada refleksi RPP,
dan juga ada analisis butir soal. Nah, jadi seperti itu banyak sekali ya, analisis butir soal atau analisis ulangan harian seperti itu. Nah, jadi jangan lupa dokumen-dokumennya ini kita kirim ke Google Drive dan kita copy linknya. Nah, jadi nanti linknya yang kita copy ke sini, sehingga nanti pas pengisian di laman UKM PPG untuk UKIN tinggal kita copy paste aja ya, tidak ribet mencari dokumen kita yang ada di mana-mana. Jadi dengan mengerjakan seperti ini sudah terorganisir dengan baik, sehingga mudah di saat kita mengisi di laman POM isian UKM PPG. Nah, jadi ini beberapa jenis dokumen refleksi yang bisa kita buat ya. Ada analisis ulangan harian atau analisis butir soal, kemudian refleksi modul, refleksi banyak sekali contohnya. Jadi seperti yang saya buat ya, refleksi RPP, refleksi modul atau bahan ajar, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dokumen yang kedua. Selanjutnya ada dokumen yang ketiga yang kita perlukan, yaitu kegiatan pencarian informasi baru. Nah, ini juga sifatnya wajib, jadi harus ada. Nah, kita buat deskripsinya juga untuk mempermudah kita nanti pas pengisian. Untuk mengembangkan profesionalisme, saya juga dituntut untuk terus mencari ilmu dan pengetahuan baru, baik itu seminar, diklat, webinar, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini beberapa kegiatan yang saya ikuti dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kegiatan yang saya ikuti selama 3 tahun terakhir sebelum saya mengikuti PPG. Nah, jadi yang kita boleh lampirkan sebagai bukti adalah kegiatan-kegiatan sebelum kita mengikuti PPG. Jadi kalau ada sertifikat yang kita dapatkan setelah di saat kita mengikuti PPG, sertifikat itu tidak bisa kita gunakan. Dan juga sertifikatnya minimal 32 JP. Nah, 32 JP ke atas. Nah, setelah itu kita juga buat tabelnya seperti ini. Isi tabelnya berupa kegiatan, kemudian penyelenggaranya siapa, peran kita sebagai apa, tempat pelaksanaan kegiatan tersebut apa, kegiatan seminar, pelatihan, dan lain sebagainya itu tempatnya di mana, kemudian tingkatnya apakah tingkat kabupaten, tingkat nasional, dan lain sebagainya. Kemudian kita isi juga waktu pelaksanaannya dari tanggal berapa, bulan apa, sampai kapan, tahun berapa. Nah, kemudian begitu juga dengan bukti-bukti kegiatan yang lainnya, kita tulis nama kegiatannya, kemudian sama seperti yang di atas tadi, penyelenggaranya siapa, kita statusnya sebagai apa, dan kemudian kita copy link dari masing-masing kegiatan yang kita ikuti tersebut. Nah, misalnya kita punya 5, kita lampirkan 5, kita punya 10 kegiatan, boleh kita lampirkan semuanya. Jadi semakin banyak semakin bagus, tetapi biasanya ada minimalnya, yang penting ada isinya terisi seperti itu. Selanjutnya yang keempat, kegiatan atau dokumen yang keempat yang kita perlukan adalah kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, jadi ini sifatnya wajib. Jadi harus ada seperti itu. Nah, deskripsinya, kita buat deskripsinya. Selama melaksanakan pembelajaran, saya juga melakukan kegiatan yang menghasilkan karya inovasi. Nah, jadi beberapa karya inovasi yang telah saya buat adalah, nah, jadi kita list karya inovasi yang telah kita buat. Nah, misalnya nomor 1 modul bahasa Inggris kelas 7 semester genap. Nah, misalnya seperti itu. Jadi modulnya ini atau diktatnya ini minimal 1 semester. Kemudian lembar kerja peserta didik juga minimal 1 semester. Kemudian karya inovasi teknologi. Karya inovasi teknologi ini berupa misalnya media pembelajaran, berupa video yang ada di YouTube misalnya. Jadi kalau kita mempunyai video-video pembelajaran yang kita buat sendiri di akun YouTube kita sendiri, itu juga bisa kita cantumkan sebagai bukti kegiatan kita. Nah, seperti itu.
Jadi nanti yang kita copy adalah linknya, nanti link dari video pembelajaran atau media pembelajaran kita yang ada di YouTube tersebut. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya seperti ini untuk mempermudah kita juga nanti ketika mengcopy atau mengisi ini ke laman UKM PPG untuk dokumen UKIN kita. Nah, kita tulis seperti ini. Jadi nama judul produk kita atau judul video YouTube kita, kemudian jenis produknya berupa video, kemudian penggunaannya dan lain sebagainya, dan copy juga linknya seperti itu. Nah, jadi seperti ini boleh kita cantumkan juga sebanyak-banyaknya. Misalnya kita punya video pembelajarannya banyak, boleh juga seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan kita yang kelima atau dokumen kelima, yaitu kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Nah, jadi di sini keterangannya kalau ada. Jadi sifatnya ini tidak wajib. Nah, jadi ini kompetisi. Misalnya kita tidak mempunyai kompetisi, jadi kita tuliskan deskripsinya. Selama 3 tahun terakhir ini tidak ada kompetisi yang saya ikuti, sehingga tidak ada prestasi yang saya raih atau peroleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kosong ya kita tidak isi. Jadi kalau kita punya prestasi dari hasil kompetisi, bisa kita cantumkan. Misalnya kita juara 1 lomba guru favorit, misalnya tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan pengabdian yang telah dilakukan kalau ada. Nah, jadi ini kegiatan pengabdian yang telah dilakukan baik di sekolah ataupun di masyarakat. Nah, kita buat deskripsinya. Seorang guru harus membuka diri untuk mengikuti berbagai kegiatan masyarakat. Saya terus berusaha untuk dapat berkembang dan mengabdi pada bidang lain yang cukup relevan dengan profesi saya sebagai seorang guru. Nah, kemudian kita list kegiatan-kegiatan pengabdian kita. Misalnya, kita sebagai pengurus PGRI atau anggota aktif PGRI. Kemudian kita jadi pembina ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian menjadi wali kelas. Kemudian menjadi pembina OSIS, dan juga misalnya kita menjadi ketua kegiatan semester, misalnya menjadi ketua ujian sekolah dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita buatkan tabel kegiatan-kegiatan kita itu, misalnya kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, peran kita sebagai apa, tempat pelaksanaannya, tingkatnya, kemudian waktunya, seperti itu. Nah, jadi nanti buktinya ini berupa SK-SK-nya seperti itu. Kita kirim ke Google Drive, kemudian kita copy linknya lagi seperti ini, supaya nanti mudah kita copy paste ketika mengisi dokumen UKIN di laman UKM PPG. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah beberapa dokumen untuk uji kinerja yang kita perlu siapkan. Jadi perlu diingat bahwa kalau kita tidak mampu melengkapi dokumen-dokumen ini, bisa jadi kita tidak akan diluluskan seperti itu. Jadi dokumen-dokumen ini sangat perlu kita dapatkan, perlu kita siapkan. Jadi seperti itu. Jadi dokumen-dokumen untuk UKIN ini perlu untuk segera kita penuhi seperti itu. Mungkin untuk video-video tentang contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan yang telah saya sebutkan tadi, kita akan buat nanti belakangan dan bisa Bapak Ibu pantau seterusnya. Mungkin demikian, semoga kita semua sukses mengikuti PPG. Terima kasih.